warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Suma Herbal. Selamat menonton ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Nah teman-teman, kali ini saya akan bikin camilan dari tahu dan telur, hanya 2 bahan. Maklumlah tanggal tua ya teman-teman, jadi saya bikinkan makanan yang gampang, mudah, murah, dan tentunya enak dong. Kalau nggak enak buat apa ya kan? Jadi saya carikan resep-resep yang enak, murah, dan tentu saja harus aman buat orang diabetes. Tidak boleh tinggi gula, tidak boleh tinggi karbo ya. Jadi teman-teman, di sini saya jelaskan ya. Kalau kita itu diabetes itu harus rendah karbohidrat, tidak cukup rendah kalori saja. Contohnya kalau kalian misalnya lihat diet-diet untuk menguruskan berat badan gitu ya, di tempat-tempat lain, itu kebanyakan mereka itu tidak memperhatikan rendah karbonya. Padahal bagi orang diabetes itu yang paling bermasalah itu adalah karbohidrat tinggi. Karena apa? Karbohidrat tinggi itu akan dirubah menjadi gula setelah kita di dalam tubuh itu berubah menjadi gula. Dan bagi orang yang sudah kena penyakit diabetes, tentunya pankreasnya itu sudah nggak normal ya kan. Jadi kita emang harus defisit gula, defisit karbohidrat. Karbohidrat yang tinggi itu apa saja? Contohnya itu banyak sekali. Sederet contoh-contoh yaitu beras padi, itu karbohidratnya sangat tinggi teman-teman ya. Makanya banyak sekali dokter-dokter yang menyarankan untuk kita itu tidak boleh makan nasi kalau gula darah itu lagi tinggi-tingginya. Karena banyak banget teman-teman ya orang-orang yang, oh ya sebelumnya perkenalkan, saya seorang herbalis yang juga seorang diet mentoring yang bisa memberikan solusi bagi Anda semuanya yang ingin sembuh dari diabetes ya. Jadi di member saya itu banyak banget orang yang bertanya, oh, Bu, kalau kolesterol gimana kalau kita makan telur banyak-banyak? Makanya itu kalau kita itu tidak tahu ilmunya, maka kalau kita itu langsung mempraktekkan diet-diet seperti yang tinggi hewan, tinggi lemak, itu ya takutnya salah gitu loh. Contohnya begini ini, Anda makan nasi tapi juga makan telur banyak-banyak. Nah itu ya nggak boleh. Kalau Anda itu makan telur banyak-banyak tanpa dibarengin karbohidrat tinggi, tanpa makan nasi, itu aman-aman saja gitu loh. Itu contoh kecilnya ya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa langsung aja menghubungi diet mentoring di kota Anda, ataupun di online tuh bisa kemana-mana ya kan. Nah nanti Anda lihat di deskripsi saya pengalaman saya sendiri. Saya itu tidak makan nasi dalam 1 hari, tapi saya makan kayak hewani gitu ya, sama sayur-sayur yang banyak. Jadi karbohidrat saya itu tetap terpenuhi dari sayur mayur. Sayur mayur itu juga ada karbohidratnya teman-teman, jangan salah, ada gitu loh. Contohnya apa? Misalnya kita makan buncis, ada karbohidratnya. Makan wortel ada juga, kentang ada gitu loh. Jadi nggak usah ketakutan, wah karbohidratnya gimana dong, manusia kan butuh karbohidrat. Ya memang kita butuh, makanya kita harus makan yang benar, kita harus konsultasi pada ahlinya. Oke, sekarang langsung aja ya. Ini saya mau bikin camilan, atau bisa juga buat lauk makan, atau bisa juga buat sarapan ya, yang sangat mudah dan gampang. Dan tahu ini karbohidratnya sangat rendah. Jadi untuk sekali porsi segini ini ya 150 gram, ini karbohidratnya itu hanya sekitar 3 gram. Dan telur ini 2 biji itu karbohidratnya 1 ya. 2 telur itu karbohidratnya 1.
Kalau misalnya saya salah ya maafkan ya, tapi kurang lebihnya segitu ya teman-teman. Saya emang nggak hafal, tapi saya hafal banget bahwa telur itu sangat rendah karbo. Satu telur itu kalau nggak salah 0,5 gram. Jadi kalian aman makan telur asal ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Jangan disertai dengan karbohidrat tinggi seperti nasi, tepung-tepungan, dan lain-lain. Terus ini cabai hijau, kalau kalian nggak punya nggak usah di skip, nggak apa-apa, nggak pakai cabai juga boleh. Ini kebetulan saya punya, ini cabai merah keriting 2 biji yang udah saya potong jadi dua-dua. Nanti ini semua dirajang ya teman-teman. Bawang merah 4, bawang putih 2, kemudian dirajang-rajang semuanya. Ini sudah saya potong-potong. Oh, ini mau saya ulek ya teman-teman. Lalu saya kasih telur ya. Telurnya jadi 2 ya teman-teman, nggak 1, karena kelihatannya itu masih kebanyakan tahunya. Ini saya kasih lada hitam, agak banyakan deh, 1 sendok teh. Lalu garam dikira-kira aja ya. Nah, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oh iya, ini roiko-nya belum. Ini dikasih roiko atau kaldu jamur ya teman-teman. Jadi ini simpel saja dan ini sangat sehat karena tanpa tepung. Biasanya kan kalau dulu saya kasih terigu sedikit gitu ya, atau maizena. Sekarang enggak ya, enggak usah. Ada juga ya teman-teman sekarang yang jualan tepung keto. Itu ini juga enggak perlu, sudah enak. Karena dengan menambah-nambah tepung itu tentu saja menambah biaya. Kalau terigu sih murah, tapi kita tidak dianjurkan ya bagi orang yang diabetes, yang sedang diet tinggi karbo. Tidak dianjurkan memakai tepung terigu karena itu tinggi karbo. Tapi bagi kalian yang gulanya sudah bagus, sudah rendah, sudah 3 bulan tuh normal terus, ya silahkan, nggak apa-apa, pakai aja gitu ya. Kalau saya pribadi, saya belum berani. Ini nggak usah tepung aja biar sehat. Oke, kita panaskan wajannya. Ini saya coba, saya goreng satu dulu ya. Ya ini karena kita nggak pakai tepung, jadi memang begitu bentuknya, nggak bisa halus mulus ya teman-teman. Nggak apa-apa lah, yang penting enak. Ini saya goreng gini-gini. Kalau misalnya kepengen ditambahin telur lagi boleh, 1 lagi ya, suka-suka aja, nggak ada aturan bakunya. Nah, itu waktu mau goreng tuh harus diaduk-aduk dulu ya. Sarapan pagiku. Alhamdulillah udah kenyang. Ini aku nggak habis, jadi masih sisa 1, mungkin buat nanti siang. Dan minumnya ini aku lagi bikin coklat yang mereknya bagus ya teman-teman. Kebetulan aku punya itu merek Van Houten. Kalian terserah sih mau merek apa saja, saya anjurkan yang bagus ya, biar nggak banyak tepungnya, karena kita itu bener-bener
diet rendah karbohidrat. Karbohidrat itu kebanyakan itu dari tepung-tepungan kayak gitu ya, kecuali tepung yang benar-benar direkomendasikan oleh para pediet bebas karbo itu ada, seperti contohnya kayak tepung shirataki, tapi mungkin masih ada ya karbonya, cuman sangat rendah. Nah, ini wedang udah aku minum separuh. Kemudian saya akan mulai memperagakan cara membuat sarapan tadi yang terbuat dari telur dan tahu. Bagi Anda yang belum kenal, yang baru datang di channel saya, jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman, dan tekan tombol lonceng agar bila aku bikin video yang baru kalian tidak ketinggalan. Dan yang harus saya garis bawahi di sini adalah channel saya ini insya Allah kedepannya akan terus membahas diet-diet untuk penyembuhan diabetes, untuk maksudnya membantu penyembuhan diabetes. Dan tentu saja kalian tetap harus ke dokter, memeriksakan dan mengikuti saran-saran dokter. Dan ini menu makan yang kita pakai ini adalah mirip dengan diet keto, yaitu tinggi lemak tapi rendah karbohidrat. Oke, ikutin aja ya teman-teman.